Bab 476 Idola Douluo. Meskipun merawat orang yang tak terhitung jumlahnya, Yali merahasiakan namanya. Pasien-pasiennya hanya memanggilnya Malaikat Harapan. Hanya menyebutkan nama itu mengirim gelombang ke seluruh Douluo. Federasi telah menawarkannya kantor berpangkat tinggi untuk perbuatannya. Tetapi dia menolaknya. Meminta identitasnya untuk disimpan dalam pembungkus. Dia ingin menyelamatkan orang. Murni dan sederhana. Dia tidak memiliki keinginan untuk ketenaran. Segera setelah itu, Yali pergi ke pengasingan di Shrek Academy. Hanya keluar setiap kali terjadi bencana. Tak terhitung banyaknya kisah tentang pria yang tergila-gila padanya. Mereka memoles rapsodik tentang hati baiknya. Penampilannya yang menawan. Yang terbesar di kedua kategori di benua itu. Kebaikannya menular. Menyebar ke setiap orang yang ditemuinya. Mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Mencintai dia. Mereka yang berada di posisi yang kuat di seluruh benua tertarik padanya. Semua bersaing untuk kasih sayangnya. Dia menjadi idola Douluo. Lajang yang memenuhi syarat seperti itu terikat untuk mengumpulkan pelamar. Suatu hari, seorang pria menyatakan kepada dunia bahwa dia akan mengambilnya sebagai mempelai wanita. Dia tegas dalam hal ini. Pantang menyerah. Dia menantang saingannya dalam cinta untuk menghadapi dia dalam duel. Ketika saatnya tiba, dia sendirian mengalahkan 16 titlet Douluos lainnya. 3 di antaranya adalah Master Armor pertempuran 3 kata dan sisanya 2 kata. Setelah setiap kemenangan, ia memberitahu lawannya dengan tulus untuk tenang. Dia akan melindungi Yali dengan hidupnya. 10 tahun kemudian, pria itu berdiri di puncak dunia, yang terbesar dari generasinya. Dia dan Yali telah menikah dan diproklamirkan sebagai pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Kemanapun Yali pergi, ia akan mengikuti. Realisasi cintanya telah mengubah dirinya. Dia membelakangi urusan duniawi. Istrinya satu-satunya hal yang penting baginya. Pria yang sempurna. Dia melakukan yang terbaik untuk mendukungnya dalam usahanya. Kisah ini terkenal di kalangan eselon atas masyarakat. Mohu tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia mengingatnya. Dia baru saja bertemu dengan sosok legendaris. Dia mengamatinya sekali lagi. Waktu baik kepada Douluo Roh Kudus. Dia memiliki penampilan seorang wanita yang menarik di usia 20-an. Ketika pada kenyataannya, dia berusia lebih dari 80 tahun. Bahkan 100 mungkin tidak mendorongnya. Mohu tetap diam memperhatikan Yali melalui kaca. Detak jantungnya rileks saat melihat Roh Kudus Douluo membelai kepala putrinya. Cahaya mekar di sekitar Yali. Lembut dan murni. Malaikat kecil muncul dari punggungnya. Itu memiliki 3 pasang sayap dan meringkuk menjadi bola saat mendarat di tubuh Molan. Sedetik kemudian, itu larut menjadi gumpalan cahaya keemasan dan masuk melalui hidung Molan. Yali melambaikan tangannya. Memerintahkan aliran cahaya keemasan untuk memasuki Molan. Beberapa, alih-alih memasukinya, membungkusnya dengan erat, menggendongnya dalam kepompong cahaya. Itu melayang beberapa inci di udara. Tumbuh lebih cerah, menebal. Terlalu menyilaukan bagi siapapun untuk mengintip ke dalam. Tetap saja, Mohu memiliki keyakinan penuh pada Yali. Menurut legenda, Roh Kudus Douluo bisa menyelamatkan nyawa seseorang selama mereka masih memiliki satu nafas untuk bernafas. Cahaya keemasan perlahan-lahan surut sampai itu hanyalah cahaya redup. Pada saat itu, suami Molan kembali. Dalam beberapa langkah cepat dia tepat di depan Mohu. Setelah penjelasan singkat dari ayah mertuanya, wajahnya berseri gembira. Pada saat-saat yang telah berlalu sejak Yali memulai pekerjaannya, orang-orang di sisi lain dari kaca bisa samar-samar melihat keadaan Molan membuat kemajuan luar biasa. Pembengkakan kepalanya dengan cepat mereda. Sebuah gas hijau gelap dikeluarkan dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya. Segera ditelan oleh cahaya keemasan di sekitarnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Suders berlari ke seluruh tubuh Molan. Alisnya menyatu dan mata tertutup rapat. 10 menit kemudian, kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda bengkak. Hasil yang diharapkan dari Roh Kudus Douluo, tabib paling kuat di dunia. 10 menit kemudian, cahaya keemasan memudar dan malaikat kecil itu menyelinap keluar dari tubuh Molan. Kembali ke Yali.
Dia dengan lembut menekan jari telunjuknya di kepala Molan. Ketukan kemudian, rambut hitam tumbuh dari bagian atas kepala Molan. Sedikit warna di pipinya. Dia tidak lagi tampak duduk di ambang pintu kematian. Sok melukis wajah staf medis saat ini. Ini bukan keajaiban. Tanpa mengetahui identitas Yali atau legenda Roh Kudus Douluo, mereka masih dapat memahami sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Betapa menakjubkannya dia. Cincin jiwa Yali memudar. Dia meninggalkan ruangan. Jubahnya bergoyang di belakangnya. Dalam sekejap mata, Mowu ada di sisinya. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih. Terima kasih. Yang mulia. Yali menghela nafas panjang. Jangan berterima kasih padaku dulu. Dia belum sepenuhnya pulih. Hah. Kata-kata Yali adalah seember air es di atas kepalanya. Jika bahkan Roh Kudus Douluo tidak bisa menjamin kesembuhannya, maka semua harapan hilang. Situasinya terlalu ekstrim, kata Yali. Bibirnya merapatkan. Kerusakan otak dari Phosphor Fire Soul Refinement sangat parah. Dan sayangnya baginya, bagian paling kompleks dari tubuh manusia adalah otak. Ada banyak daerah di otak, masing-masing yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Tidak hanya itu, arwahnya juga rusak. Saya berhasil merawat kerusakan otaknya dan menyatukan kembali rohnya. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah hal-hal yang kompleks. Saya tidak dapat yakin 100% bahwa saya tidak melewatkan sesuatu. Atau bahwa dia akan dapat pulih sepenuhnya. Jangan salah sangka. Hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Tetapi pertanyaan penting sekarang adalah apakah dia akan bangun. Jika dia melakukannya, maka dia akan baik-baik saja. Dia mungkin kehilangan sebagian ingatannya. Tapi itu saja. Dia menunjuk sosok tertidur Molan melalui kaca. Meskipun dia tidak sadar, aku ingin kamu berbicara dengannya. Semakin cepat dia bangun, semakin baik. Kamu juga bisa memindahkannya ke kamar normal sekarang. Suami Mowu dan Molan menghela nafas lega. Sebelum ini, para dokter telah memberitahu mereka kondisinya kritis. Bahkan seorang guru jiwa 7 cincin tidak bisa menyembuhkannya. Mereka tidak bisa berharap lebih dari Yali. Hanya hidupnya yang tidak lagi dalam bahaya dan pemulihan tubuhnya sudah cukup baik. Terutama karena dia masih memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia bangun, telepon aku. Saya akan kembali untuk membantunya memilah ingatannya dan menyembuhkan semua retakan yang tersisa di jiwanya. Saya ingin meminimalkan kehilangan ingatannya. Yali menyerahkan kartu kepada Mowu. Terima kasih. Terima kasih. Yang mulia. Mowu menerima kartu itu dan membungkuk. Meskipun dia adalah seorang administrator kota, dia tahu bahwa dia tidak memiliki sarana untuk membalas kebaikan Yali. Dan bahwa kebaikan ini datang tanpa ikatan. Keinginan Roh Kudus Douluo untuk menyelamatkan orang lain adalah murah hati, altruistis, murni. Yali tersenyum. Auranya damai dan meringankan beban semua orang di sekitarnya. Kelelahan mereka membasuh. Zhenhua mendekat dan membungkuk-membungkuk. Yang mulia, Anda sudah bekerja keras, katanya. Berhati-hati untuk menghormati senioritasnya. Tidak berarti. Sekarang saya akan pergi. Dia menoleh ke Tang Wulin. Kasih sayang di matanya. Wulin, kamu mau ikut denganku? Suami Mowu dan Molan menjatuhkan rahang mereka. Mereka bukannya tanpa pengetahuan tentang pendaftaran Tang Wulin di Shrek Academy. Tetapi ini, pengakuan Roh Kudus Douluo. Ini dalam skala yang sama sekali baru. Bab 477 kembali ke akademi. Moon bekerja keras di tengah malam untuk ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Yang mulia. Aku masih ada urusan dengan pamanku. Oh, aku lupa kamu pandai besi, kata Yali. Dia berbalik ke pandai besi ilahi. Zhenhua, aku akan meninggalkan anak ini dalam perawatanmu. Jangan khawatir. Saya akan mengirimnya kembali segera setelah bisnisnya selesai di sini. Zhenhua juga khawatir dengan nasib buruk Tang Wulin. Dalam kedua contoh bahwa ia datang ke kota Heavendow, teroris menyerang kereta. Seorang guru roh jahat hampir membunuhnya untuk kedua kalinya. Itu adalah berkat dari surga bahwa dia selamat sampai sekarang.
Zhenhua tidak bisa membiarkan keajaiban pandai besi hebat mati begitu dini dan memutuskan untuk secara pribadi memberikan Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek sesudahnya. Yali mengangguk pada Zhenhua, lalu berbalik dan pergi. Mowu membungkuk dalam pada sosoknya yang mundur. Dia tidak bisa memperlakukan penyelamat putrinya dengan rasa hormat yang kurang. Bahkan jika dia tidak pernah meminta pembayaran, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Atau kekuatan Akademi Shrek juga. Seorang dokter berjalan mendekat. Tanda-tanda vital Mismo sudah kembali normal. Jadi kita bisa memindahkannya ke kamar biasa sekarang. Kami mendengar apa yang dikatakan wanita itu sebelumnya. Tolong bicara dengannya sehingga dia akan bangun lebih awal. Tang Wulin akhirnya menghela nafas lega mendengar kata-kata dokter. Tolong beritahu Wulin ketika dia bangun, kata Zhenhua kepada Mowu, menunjuk ke murid keponakannya. Wulin, kamu bisa mengunjunginya ketika dia lebih baik. Oke. Wulin menuliskan nomornya di secarik kertas dan memberikannya kepada Mowu. Wulin, terima kasih, kata Mowu. Rasa terima kasih mengalir dari lubuk hatinya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di Heaven Dow City di masa depan, panggil saja saya. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut. Tetapi mereka membawa beban gunung. Setelah meninggalkan rumah sakit, tubuh Tang Wulin santai ketika ketegangan dari atmosfer yang berat dan suram di ruang gawat darurat hilang. Zhenhua membawanya kembali ke Asosiasi Pandai Besi. Mereka masuk dari pintu belakang. Naik lift langsung ke kantor Zhenhua. Lapar. Kelaparan, jawab Tang Wulin. Matanya bersinar membayangkan makan di ruang makan pribadi Zhenhua. Dia dengan cepat menghapus air liur dari sudut mulutnya. Zhenhua terkekeh. Kita harus merayakannya setelah melalui semua itu. Saya akan menyiapkan makanan. Benar. Bukankah kamu sedang berlibur? Menginap di Heaven Dow City selama 10 hari saat ini. Saya akan memberi Anda petunjuk tentang teknik pandai besi Anda. Fundamental tempat paduan Anda bagus. Jadi saya akan membantu Anda memperbaiki teknik Anda dan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Terima kasih, Paman Master. Aku juga menyiapkan 2 item roh yang kamu minta. Anda tidak perlu membayar saya kembali. Saya hanya akan mengambil semua yang Anda tempa dalam 10 hari ke depan sebagai pembayaran. Saya akan mempertimbangkan uang yang Anda pinjam terakhir kali dilunasi juga. Baik. Tang Wulin tahu bahwa Zhenhua hanya membuat alasan sehingga dia bisa mengajarinya secara pribadi. Bimbingan dari pandai besi ilahi jauh lebih berharga daripada beberapa paduan. Dalam 10 hari berikutnya, Tang Wulin mendedikasikan dirinya untuk belajar dari Zhenhua dan makan makanan kelas 1. Pada hari ketiga, berkat makanan yang sangat lezat, tidak hanya dia benar-benar pulih, tetapi esensi darah dan kekuatan jiwanya juga tumbuh secara signifikan. Semakin banyak Zhenhua menghabiskan waktu bersama Tang Wulin, semakin dia terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa pondasi pandai besi Tang Wulin mungkin lebih baik daripada miliknya sendiri. Keterampilan bocah itu dengan palu peraknya yang berat sangat hebat dan penguasaannya atas palu yang ditumpuk itu sangat bagus. Dengan lencana yang dibuat oleh Mu Chen menambahinya, tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah mencapai 50%. Tingkat seperti itu jarang terjadi bahkan di antara pandai besi peringkat 6. Jika bukan karena tingkat kultivasi rendah Tang Wulin, Zhenhua akan segera pindah ke pemurnian semangat. Meski begitu, Zhenhua masih menganggap Tang Wulin sebagai peringkat ke-6 setidaknya. Pada hari terakhir, Zhenhua memanggil Tang Wulin ke kantornya. Wulin, Paman Tuan, kata Tang Wulin dengan hormat. Dia telah belajar banyak dalam 10 hari terakhir. Sebagai pandai besi ilahi, filosofi dan metode pengajaran Zhenhua sangat berbeda dari Mu Chen dan Feng Wuyu. Dia terutama tertarik meneliti teknik-teknik baru, dan dengan murah hati mengajar Tang Wulin sebanyak yang diizinkan. Keajaiban kaliber Tang Wulin layak untuk mewarisi tekniknya. Bocah itu memiliki potensi untuk memahami logam pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada dirinya. Kamu telah melakukannya dengan baik sebagai pandai besi, kata Zhenhua. Anda telah mencapai puncak dari apa yang dapat Anda capai dengan tingkat kultivasi Anda saat ini dan siap untuk belajar cara menempa paduan 3 logam dan melanjutkan latihan pemurnian roh Anda sekarang. Karena esensi darah Anda begitu kuat,
Saya perkirakan Anda akan dengan kuat menyemen diri di peringkat ke-6 begitu Anda mendapatkan cincin jiwa keempat Anda. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan menempa lencana tingkat 6 Anda. Iya nih. Terima kasih, Paman Master. Level kultivasi Anda membatasi Anda sebagai pandai besi sekarang. Namun, fondasi kekuatan jiwa Anda kokoh. Metode surga misterius Tang Sekte memang metode yang sangat baik. Tetapi jiwa bela diri Anda lemah dan tumbuh perlahan. Untungnya, Anda masih muda. Karena Anda telah memilih jalur kultivasi. Saya akan mendukung Anda sebanyak mungkin. Hanya ingat ini, untuk menjadi pandai besi ilahi, Anda harus menjadi Douluo berjudul. Bahkan jika esensi darah Anda tumbuh lebih kuat, itu tidak akan menjadi pengganti kekuatan Douluo berjudul dan Anda tidak akan pernah mendapatkan pencerahan yang diperlukan untuk melewati ambang pandai besi ilahi. Pemurnian surga adalah untuk memahami misteri alam semesta. Hanya Douluos bertitel yang bisa melakukan itu. Itulah sebabnya ketika kamu kembali ke Shrek Academy, fokuslah pada pengembangan kekuatan jiwamu. Karena jiwa bela diri Anda adalah rumput Blue Silver. Saya sarankan Anda menemukan tempat yang kaya akan energi alami dunia untuk ditumbuhkan. Anda akan tumbuh jauh lebih cepat di lingkungan seperti itu. Iya nih. Zhenhua mengeluarkan 2 kotak dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Yang satu berwarna ungu dan yang lain kuning. Keduanya sekitar 1 kaki panjang dan lebar. Ini adalah 2 item roh yang kamu inginkan. Hati-hati saat Anda menggunakannya. Mereka sangat manjur. Nah, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Zhenhua menghabiskan 10 hari mengajar Tang Wulin. Dia mulai memahami bahwa bocah itu tangguh. Cukup kuat untuk menyaingi seorang guru jiwa dewasa. Tang Wulin menyimpan kedua kotak itu di cincin penyimpanannya. Kegembiraan muncul dalam dirinya. Segera setelah dia kembali ke Akademi Shrek dan membeli 2 item roh yang tersisa dari Tang Sekte, dia bisa memecahkan segel keempat. Aku berencana mengirimmu kembali sendiri. Tetapi sesuatu yang penting muncul sehingga aku tidak bisa melakukan itu lagi. Sebagai gantinya, saya telah mengatur pendamping untuk Anda. Mereka akan membawamu kembali ke Shrek. Terima kasih, Paman Master. Saya sudah cukup merepotkan Anda, kata Tang Wulin dengan tulus. Zhenhua menggosok kepala Tang Wulin. Baiklah, cukup itu. Jika Anda memiliki pertanyaan pandai besi, telepon saya. Iya nih. Orang yang Zhenhua telah atur untuk mengawal Tang Wulin kembali ke kota Shrek adalah pilot Mesia tingkat hitam dan kapten resimen Mesia pertama kota Doudou, Liu An. Dengan kekuatannya dan Mesia hitamnya, dia bahkan bisa membuat Douluo berjudul untuk sementara waktu. Tang Wulin telah mempelajari dasar-dasar uji coba Mesia di Shrek Academy. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam Mesia tingkat hitam. Semua kokpit Mesia memiliki ruang yang cukup untuk menampung 2 pilot. Meskipun biasanya hanya 1 yang mengoperasikan Mesia pada suatu waktu. Pilot kedua hanya ikut bermain ketika mereka terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Biasanya, semakin tinggi tingkat Mesia, semakin kecil itu. Masalah standar Mesia tingkat kuning berdiri lebih dari 12 meter sementara kelas ungu sekitar 10 meter. Mesia tingkat hitam sekitar 8. Mesia tingkat merah seharusnya setinggi tidak lebih dari 6 meter. Berbeda dengan Mesia, armor tempur pas untuk penggunanya tanpa kelebihan massal. Begitu sampai di kokpit, Tang Wulin memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Liu An memiliki pandangan yang sama di matanya. Tetapi pandangannya terfokus hanya pada Tang Wulin. Anak ini sudah menyelamatkan 2 kereta dari serangan teroris. Dia menyelamatkan ratusan nyawa dan dia dari Shrek. Masa depannya tidak terbatas. Bab 478 Rencana Tang Wulin. Meskipun Akademi Shrek meminta Heaven Dow City untuk tetap diam tentang tindakan heroik Tang Wulin, Mowu masih memberinya gelar warga negara terhormat. Dan bersama itu, sebuah lencana. Dengan lencana itu, Tang Wulin dapat membeli apapun di kota Heaven Dow dengan diskon 20%. Termasuk rumah lelang. Judul warga terhormat adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan di kota Heaven Dow. Itu bukan warisan. Yang diberikan hanya kepada orang-orang yang paling menonjol. Bahkan sebagai administrator kota, Mowu harus mengajukan permohonan untuk memberikan 2 dari mereka.
Satu untuk Tanggulin, dan satu lagi untuk putrinya. Keduanya layak mendapatkannya. Paman Liu, bukankah sulit mengoperasikan Meisha di ruang sempit seperti itu? Tanya Tanggulin. Matanya bersinar karena penasaran saat dia melihat sekeliling. Meisha khas berisi alur berbentuk manusia untuk pilot di tengah kokpit, yang terletak di daerah perutnya. Di sini, pilot mengendalikan setiap gerakan Meisha. Operasi Meisha terutama mengandalkan gerakan pilot sendiri, ditambah dengan pemikiran mereka. Karena metode operasinya, tubuh yang kuat adalah keharusan bagi pilot. Kontrol parsial dari Meisha dapat diberikan ke sistem operasi Meisha selama pertempuran. Tetapi Meisha tingkat tinggi memiliki program minimal dan operasi seperti itu terutama bergantung pada pilot. Liu An menjelaskan beberapa ciri unik dari mechanya yang disayanginya. Salah satu dari beberapa kelas hitam di benua itu. Kelas hitam memiliki biaya produksi astronomi. Selain itu, karena federasi hanya memasok core sirkuit, sisa bahan dan tenaga kerja harus disediakan oleh pilot. Tetapi Meisha hanya milik pilot yang mengerahkan sumber daya untuk memproduksinya. Selama mereka mendapatkan prestasi yang cukup, mereka akan dapat membawa Meisha mereka setiap kali mereka memilih untuk meninggalkan militer. Keadaannya serupa untuk Meisha tingkat ungu. Meisha tingkat rendah, yang dibangun di atas sasis yang diproduksi secara massal, dikustomisasi oleh pilot mereka. Dengan demikian, pilot Meisha memperlakukan Meisha mereka sebagai kehidupan kedua mereka. Perpanjangan dari diri mereka sendiri. Kekuatan dan uang dibutuhkan untuk menjadi pilot Meisha. Jika pilot tidak berasal dari klan kaya, maka mereka harus mendapatkan uang yang diperlukan untuk maju. Baik itu melalui gaji, bonus, atau sponsor mereka. Selama kuliahnya, Liu An menyentuh segala macam masalah dan masalah yang dihadapi oleh pilot Meisha. Namun pada akhirnya, mereka semua berputar pada satu hal, logam yang diperlukan untuk membangun dan meningkatkan Meisha mahal. Saya pikir Anda sudah mendapatkannya sekarang. Tetapi menjadi pilot Meisha tidak seglamor seperti yang terlihat. Ini mungkin pekerjaan yang prestisius, tetapi hidup semakin sulit dari hari ke hari. Pilot tidak pernah berhenti bekerja keras, bersaing dalam kompetisi untuk mendapatkan hadiah uang, dan bekerja untuk bonus jika mereka ingin memiliki Meisha. Mereka benar-benar dapat memanggil mereka sendiri. Sungguh, perlakuan federasi terhadap kami pilot tingkat tinggi tidak manusiawi. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan apapun selain menghasilkan uang dan tumbuh lebih kuat. Liu An menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tetap saja, aku harus mengatakan aku baik-baik saja untuk diriku sendiri. Meisha saya adalah kelas hitam solid. Jadi saya hanya fokus pada peningkatan semua bagiannya dengan logam halus roh. Saya pikir saya akan dapat mencapai itu dalam hidup saya. Wow, sangat sulit menjadi pilot Meisha, kata Tanggulin. Liu An menghela nafas panjang. Ya, Anda masih harus melunakkan setrika setelah menempa. Siapapun bisa menjadi pilot Meisha selama mereka cukup kuat untuk pelatihan. Tapi yang bagus, itu cerita yang berbeda. Sulit untuk maju dari sana. Jadi disitulah nilai pilot sesungguhnya muncul. Jantung Tanggulin berdebar kencang. Sebuah gagasan terbentuk di benaknya. Paman Liu, apakah pilot membeli logam mereka langsung dari asosiasi pandai besi? Liu An mengangguk. Betul. Kami biasanya mengajukan permintaan untuk apa yang kami inginkan, lalu membayar harganya. Ini cukup mudah dan biaya asosiasi pandai besi tidak terlalu buruk. Tetapi hal-hal menjadi sulit ketika datang ke roh logam halus. Tidak ada cukup pandai besi yang mampu memurnikan semangat. Permintaan jauh melebihi penawaran, sehingga harganya tinggi untuk mencocokkan. Dan bahkan dengan uang, pandai besi masih harus menerima permintaan itu. Dengan peluang keberhasilan yang rendah untuk pemurnian semangat. Mereka berhati-hati dalam mengambil permintaan dan kami klien harus menanggung beban kegagalan bagi mereka. Ini hanya situasi sulit di sekitar. Jadi seperti itu, gumam Tanggulin. Logam yang dibutuhkan oleh Meisha memiliki kualitas lebih rendah daripada armor tempur. Tetapi permintaan mereka jauh melumpuhkan pasokan. Matanya berkedip dengan kilau yang penuh perhitungan. Kesempatan emas. Paman Liu, saya anggota Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek. Jika Anda membutuhkan beberapa logam yang ditempa di masa depan,
Jangan ragu untuk datang menemukan saya. Harga kami di sana mungkin sedikit lebih murah dan kami pasti akan selesai tepat waktu. Tang Hulin berseri-seri. Tang Hulin tidak berniat menipu Liu An. Sebaliknya, ia ingin memasuki pasar pilot Mesia. Lagi pula, dia bisa meremehkan pasar sebanyak yang dia inginkan. Tetapi dia membutuhkan akses ke pembeli untuk benar-benar memindahkan produknya. Lagi pula, tidak perlu melakukan bisnis di bawah meja. Selama 10 hari yang dihabiskannya bersama Zhen Hua, Tang Hulin belajar betapa mahal untuk tingkat pandai besi yang lebih tinggi. Ini diterjemahkan menjadi baju perang yang mahal untuk dibuat juga. Dengan semakin cepatnya pematahan segel Tang Hulin, ia akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak uang untuk mengimbangi barang roh yang semakin langka. Bahkan jika pamannya memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa berharap lelaki itu membelikannya barang-barang dengan harga astronomi. Pada akhirnya, semuanya bermuara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kedengarannya bagus, kata Liu An segera. Matanya bersinar. Tang Hulin telah berhati-hati untuk tidak secara eksplisit mengungkapkan siapa yang akan menerima permintaan tersebut. Yaitu, dia. Dia sadar betapa sulitnya mempercayai seorang pandai besi muda, terutama yang menyatakan dirinya jenius. Di sisi lain, nama Akademi Shrek menuntut kepercayaan dan sangat efektif untuk tujuannya. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pinggiran kota Shrek. Sebagai pilot Mesia dari Heaven Dow City, Liu An tidak memiliki izin untuk memasuki kota Shrek dengan misianya. Setelah bertukar angka, Liu An terbang di mechanya, meninggalkan seberkas api di langit. Tang Hulin memanggil taksi ke markas Tang Sek setempat. Dia ingin mendapatkan 2 item roh yang tersisa sesegera mungkin, dan kembali ke kampus sesudahnya. Khawatir dengan bahaya dan menantang perjalanannya ke surga Dow City, Tang Hulin cepat mengingat bahwa ia telah memperoleh lebih dari masalahnya. Jalan di depan sekarang terbentang rapi dan bersih di depannya. Dengan diskon kehormatan warga negara yang baru diamankannya, dia bisa membeli barang-barang murah dari Heaven Dow City, memalsukan barang untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, dan menjual sisanya. Seringai meluncur di bibirnya. Fakta bahwa dia telah mengamankan Liu An sebagai pembeli potensial membawa semua jenis gelitik di perutnya. Dan mungkin yang terbaik dari semuanya, dia bisa memanfaatkan diskon untuk mendapatkan item semangat yang dia butuhkan di masa depan. Tuan pamannya mendukungnya dan gelar warga terhormat yang melekat di dadanya seperti lencana. Dia yakin akan mendapatkan harga terbaik. Itu semua akan menghasilkan loop umpan balik positif. Tentu saja, Tang Hulin masih perlu mendapatkan poin kontribusi dengan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Dia memutuskan untuk menjual semua campuran logam dengan tingkat harmoni kurang dari 80%. Dan dengan rencana ini, rekening banknya akan terus tumbuh. Bab 479 4 item roh. Setelah mendapatkan 2 item roh yang tersisa, Tang Hulin melompat dengan riang ke asramanya. Mampir di restoran untuk membeli makan siang di jalan. Ruang makan kampus ditutup seperti sebelumnya. Pada saat dia kembali, matahari baru saja mencapai tengah langit. Agendanya adalah segera membuka segel berikutnya untuk menguatkan esensi darahnya. Kemudian mengunjungi Zuoxi untuk meminta petunjuk. Dengan mengingat hal itu, dia berjalan ke kamar Yuanen Yehui dan mengetuk pintunya. Silahkan masuk. Tang Hulin melakukannya. Menangkap pemandangan aneh rumah tangga Yuanen Yehui di tengah pembersihan. Dia dengan ringan mengenakan tank top dan rok pendek untuk melawan panas terik musim panas. Membungkuk dengan waslap, paha terbuka. Tang Hulin merasakan wajahnya terbakar. Mengalihkan matanya dan berhenti di tempat. Bukankah seharusnya kamu sedikit lebih berhati-hati? Yuanen Yehui tidak repot-repot mendongak. Kenapa harus saya? Ini tidak seperti kamu menyukai perempuan. Hah? Tang Hulin hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak suka perempuan. Akhirnya selesai membersihkan, Yuanen Yehui bangkit dari posisi bengkoknya. Kau baru saja kembali dari perjalananmu ke kota Heaven Dow, kan? Semuanya baik-baik saja. Dia cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Citra hubungan gelap Tang Hulin dan Yue Zhengyu masih terpatri dalam benaknya. Merek paling canggung. Itu membuatnya merinding hanya memikirkannya. Tapi dia bukan orang yang bisa menilai.
Tipe yang membiarkan orang lain menjalani hidup mereka sesuai keinginan mereka. Tang Wulin tersenyum pahit. Itu berjalan dengan baik. Saya hampir mati. Tapi itu saja. Hah? Apa yang terjadi? Ekspresi sedikit mengeras. Tang Wulin menceritakan kisah sikatnya dengan kematian di kereta. Seorang tuan jiwa jahat. Mata Yuanen Yehui melebar dan dia mengepalkan tangannya ke tinju yang ketat. Ada apa denganmu? Tanya Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya. Kulitnya pucat. Tidak apa. Baru ingat sesuatu dari masa lalu. Ngomong-ngomong, aku terkejut kau berhasil selamat dari itu. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya atau bagaimana saya bertahan. Aku jatuh pingsan pada menit terakhir. Dan ketika aku bangun, pamanku sudah menyelamatkanku. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan saya tidak sadarkan diri. Jadi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia membawa tangan ke bibirnya. Mungkin tuan roh jahat mengira aku sudah mati dan pergi. Atau dia merasakan tuan pamanku datang dan tidak punya cukup waktu untuk menghabisiku. Saya tidak tahu. Jeda. Akhirnya, Yuanen Yehui berbicara. Aku tidak berpikir hal itu terjadi. Tetapi saya juga tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Pas seperti naga, kata Tang Wulin. Melenturkan otot bisepnya dengan senyum cerah. Aku lupa betapa sulitnya kamu. Yuanen Yehui tersenyum kecut. Mengingat ketekunannya dalam pertempuran terakhir mereka. Penolakannya untuk menyerah. Seperti kecoa. Yuanen, bisakah aku meminta bantuanmu? Apa? Saya akan membuat terobosan dan saya ingin mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di luar kampus, dapatkah Anda membantu melindungi saya selama itu? Seharusnya tidak ada orang yang lewat. Tapi tetap saja, yang harus Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengganggu saya selama beberapa hari. Kata Tang Wulin. Berapa hari yang dibutuhkan? Tanya Yuanen Yehui. Aku tidak yakin. Tapi aku pikir setidaknya 3. Paling banyak 7. Dengan segel keempat sudah melemah dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Tang Wulin yakin itu tidak akan terlalu lama. Dia mengangkat bahu. Baik. Hubungi saya ketika Anda siap. Besar. Aku akan membayarmu dengan paduan roh setelah itu. Matanya bersinar. Itu kata-katamu. Ingat bahwa kamu tidak bisa mundur. Saya ingin satu dengan tingkat harmoni lebih dari 90%. Senyum kencang terbentuk di bibir Tang Wulin. Apakah kamu mengejar hidupku? 90% terlalu banyak dan akan terlalu lama. Mari kita buat 80% dan kita akan sepakat. Seharusnya tidak terlalu lama untuk memalsunya. Deal. Yuanen Yehui mendapatkan apa yang diinginkannya. Melempar lebih tinggi dari yang diperlukan. Kemungkinan keberhasilan untuk tingkat harmoni 90% terlalu rendah. Bahkan jika Tang Wulin setuju. Tidak ada yang tahu berapa lama. Setelah berpikir sejenak, Tang Wulin berkata, saya perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Aku akan siap dalam 2 jam. Dengan tidak ada cara yang tepat untuk menyimpan 4 item rohnya. Dia tidak ingin menunda lebih jauh. Lebih baik untuk memecahkan segel sementara potensi item berada pada puncaknya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin menutup tirai. Lalu naik ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Ini adalah keempat kalinya dia memecah segel. Dia sudah sepenuhnya siap untuk 2 yang pertama. Tiba-tiba mematahkan yang ketiga. Tidak ada jejak kecemasan di hatinya untuk yang keempat. Sebaliknya, ia dengan bersemangat menantikan apa yang akan ia peroleh. Dia ingin mengalami aliran kekuatan ke dalam nadinya dan kekuatan cincin jiwa esensi darah keduanya. Cincin jiwa emas pertama memberinya keterampilan tubuh naga emas. Memberikan dorongan besar dalam kekuatan dan kekuatan tempur. Dia hanya bisa membayangkan apa yang kedua akan memberinya. Tang Wulin berharap bahwa keterampilan berikutnya yang ia dapatkan adalah keterampilan serangan jarak jauh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Serangan jarak jauh jelas merupakan kelemahannya saat ini. Benar-benar tidak seimbang dengan kemampuan bertarungnya yang dekat. Saat Tang Wulin merenungkan pikirannya, dia mengeluarkan 4 kotak dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas mejanya. 1 kotak terbuat dari kayu, 2 batu giok, dan 1 dari logam. Dia membuka yang kayu pertama.
Aroma yang kuat segera menghantamnya. Dalam duduk bunga yang cemerlang dengan lebih dari 100 kelopak emas. Setiap kelopak ditutupi bulu. Seluruh bunga melingkar agar muat di dalam kotak. Satu menghirup esensi darahnya mendidih. Bunga itu adalah krisan surga mistik 1000 tahun. Obat roh langka yang memperkuat anggota tubuh seseorang. Bahkan pada level 1000 tahun. Itu sangat langka. Tang Wulin membuka kotak berikutnya. Kotak kecil yang terbuat dari batu giok kuning. Di dalamnya ada benjolan sepia. Itu buruk dibandingkan dengan krisan. Tetapi udara kekuatan berputar di sekitarnya. Aromanya kental dan berat. Itu adalah jamur roh pinus 1000 tahun. Juga dikenal sebagai jamur roh kirmizi. Itu memiliki karakter lembut dan energi lembut yang menyehatkan organ dalam seseorang. Meskipun bukan jamur roh terbaik di sekitar, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki sifat yang paling ringan. Mampu menjinakkan obat-obatan roh yang paling liar ketika dikonsumsi bersama. Memungkinkan pengguna untuk menyerap energi dengan mudah. Dan jamur itu jatuh sedikit di bawah nilai krisan. Perbedaan yang hampir tidak signifikan. Berikutnya adalah kotak batu giok hijau. Tang Wulin perlahan mengangkat tutupnya. Mendesah saat dia menghirup aroma wangi. Kehidupan dan vitalitas yang berinkarnasi. Sederetan buah-buahan kecil duduk di dalam kotak. Sekitar 40 di antaranya sama sekali. Mereka semua seukuran kacang. Warna batu giok hijau subur. Sebenarnya, kotak itu awalnya berwarna putih murni. Mewarnai warna buah setelah menahannya selama beberapa waktu. Cukup menghirup udara dari kotak untuk menyegarkannya. Buah kehidupan 1000 tahun. Namanya berasal dari keinginan kuat untuk hidup. Buah yang hanya tumbuh di tanah yang paling gersang. Dipuji sebagai harta terbesar dari gurun. Jika ada yang tersesat di sana, mereka akan selamat selama mereka menemukan buah ini. Satu buah beri cukup untuk menopang seseorang selama 10 hari. Buah yang benar-benar ajaib. Keberadaannya di medan yang gersang. Salah satu dari banyak misteri dunia. Tang Wulin telah membelinya dari Sekte Tang. Itu menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi. Paul Tang telah mengingatkannya beberapa kali untuk mendapatkannya dengan setidaknya 30 buah beri. Dia pergi di atas dan di luar itu. Mendapatkan buah kehidupan dengan 40. Itu bahkan lebih berharga daripada krisan surga mistik. Dia pindah ke kotak terakhir. Kotak itu terbuat dari logam perak. Menyegel semua aroma yang ada di dalamnya. Dia menekan tombol untuk membukanya. Tutupnya terbuka dalam satu gerakan cair. Sebuah benda hitam dengan kilau logam duduk di pangkalan. Dan setelah diperiksa lebih dekat, pola 11 cincin ungu gelap bisa samar-samar terlihat di permukaannya. Bab 480 segel keempat. Ini adalah 1000 tahun awan kayu ungu. Kayu dengan karakteristik yang khas. Itu lebih keras daripada kebanyakan logam. Dan sebenarnya beracun. Menelannya akan menyebabkan keracunan logam. Hanya perlu sedikit untuk membahayakan kehidupan orang biasa. Untungnya, kekerasannya membuatnya sulit untuk dicerna. Terlepas dari betapa berbahayanya kayu awan ungu bagi orang normal. Bagi tuan jiwa itu adalah harta yang luar biasa. Dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Seorang guru jiwa dapat mengubah toksisitas kayu menjadi energi yang dapat memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan fleksibilitas mereka. Sepotong 1000 tahun kayu awan ungu ini tidak dapat ditemukan di pasar biasa. Itu sangat berharga. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia menatap 4 item roh. Dia membutuhkan mereka semua hanya untuk memecahkan segel keempat. Hanya memikirkan apa yang dibutuhkan segel masa depan membuatnya mulai sedikit berkeringat. Dia harus menghasilkan lebih banyak uang. Tang Wulin berdiri dari mejanya dan membawa baskom air yang dia siapkan sebelumnya. Dia menempatkan jamur arwah pinus di dalamnya terlebih dahulu. Membiarkannya meresap selama 10 menit. Selanjutnya ia menempatkan krisan surga mistik. Air mengambil rona keemasan lemah saat krisan memasukinya. Setelah 10 menit, warna sepia merembes dari jamur dan merambah domain emas krisan. Ketiga adalah kayu awan ungu. Begitu menyentuh air, warna-warna gelap menyebar darinya. Memberikan kualitas air yang berlumpur. Ini adalah resep rahasia yang diceritakan Old Tang padanya. Dari 4 item roh, kayu awan ungu adalah yang termurah.
Ini terutama karena kekerasannya yang berlebihan yang membuatnya sulit digunakan, serta toksisitasnya yang kuat. Satu kesalahan bisa membahayakan kehidupan pengguna. Jadi sedikit yang berani menggunakannya. Namun, ketika dipadukan dengan krisan surga mistik, situasinya menjadi sangat berbeda. Resep ini mengambil keuntungan dari itu. Krisan menyemangati kayu, dan sifat obat mereka menyebar melalui air, bercampur menjadi satu. Toksisitas kayu memudar. Itu sekarang dapat digunakan sebagai obat. Nilai resep ini tidak dapat diukur. Kayu awan ungu hanya berharga seperenam dari nilai krisan surga mistik yang diterima. Tetapi jika resep ini dikenal luas, harga kayu awan ungu akan meroket. Ketika air akhirnya menjadi tenang dan warnanya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus. Tang Wulin mengambil buah kehidupan ribuan tahun dari baskom dan memakannya. Buahnya tidak enak sama sekali. Itu masam sampai membuat gigi Tang Wulin sakit. Meski begitu, ia menahan rasa tidak enak itu dan memakan setiap buah dari buah itu. Ketika dia melakukannya, energi kehidupan melonjak melalui dirinya. Air liur menggenang di mulutnya, mengubah rasa asam menjadi rasa manis. Dia kemudian menelan air liurnya, dan rasa manis itu menyebar ke seluruh tubuhnya juga. Sebuah tubuh halus yang tinggi memenuhi tubuhnya. Sensasi bahwa ia dengan cepat menjadi mabuk. Dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Kulit Tang Wulin memancarkan sinar hijau saat dia selesai memakan buahnya. Tidak menyadari hal ini, dia mengambil baskom dan menelan isinya. Rasanya kasar. Cairan keruh mengalir ke tenggorokan Tang Wulin, bergabung dengan buah kehidupan yang baru saja dia makan. Kepahitan yang tajam bergabung dengan rasa manis dan asam yang menarik lidahnya. Alisnya berkerut. Kerutan jijik membengkokkan mulutnya, dan erangan keluar darinya. Tetapi meski begitu, dia memaksa dirinya untuk minum. Memikirkan berapa banyak uang yang bisa didapat dari campuran gelap ini memberinya alasan untuk terus minum. Dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakannya. Sekarang perut Tang Wulin menunjukkan kekuatannya. Dia menahan rasa keras cairan itu, yang memudar saat dia minum. Dan semua itu menghilang ke dalam perutnya. Itu membuat perutnya lebih kenyang dari sebelumnya. Tapi hanya itu. Dia masih punya ruang untuk lebih. Sisa-sisa dari 3 item roh duduk di bagian bawah baskom. Mereka belum sepenuhnya larut ke dalam air. Tetapi ketiganya tampak tidak seperti sebelumnya. Surga mistis krisan telah berubah dari emas yang menyilaukan menjadi abu-abu kusam. Aromanya benar-benar tidak ada. Kayu awan ungu sekarang tampak seperti potongan kayu biasa. Cincin ungu hilang dari permukaannya. Meskipun energi spiritualnya hilang, jamur roh pinus bernasib lebih baik daripada yang lain. Hanya berubah dari sepia menjadi hitam. Tang Wulin kagum dengan resepnya. Itu menggunakan sifat-sifat dari 3 item roh. Mengeksploitasi bagaimana mereka bereaksi satu sama lain untuk menarik semua energi dan potensi medis mereka. Kemudian perut Tang Wulin mulai bergolak dan sakit. Dia bergegas ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Hanya sekarang, pemecahan segel akan benar-benar dimulai. Krisan surga mistik dan kayu awan ungu keduanya memiliki sifat obat yang kuat. Dan dengan tepi beracun mereka telah tumpul karena digabungkan. Potensi medis mereka telah tumbuh secara eksponensial. Dimasukkannya jamur roh pinus dalam resep. Di sisi lain, dimaksudkan untuk melunakkan 2 item roh lainnya lebih lanjut dan memberi makan organ pengguna. Buah kehidupan ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan hidup pengguna. Keempatnya berkumpul bersama dalam perpaduan sempurna. Meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Terlepas dari semua itu, Tang Wulin sangat kesakitan. Dia bisa merasakan perutnya dan otot-otot di sekitarnya mengejang. Dia harus melawan keinginan untuk memuntahkan semua yang baru saja dia makan. Dia tidak mampu menghambur-hamburkan semua uang yang dia habiskan untuk mereka. Item spirit bernilai jutaan kredit dan poin ada di perutnya. Sifat kikir Tang Wulin dengan mudah mengatasi tingkat rasa sakit yang tidak signifikan. Dia mengepalkan rahangnya dan bertahan. Mendesak kekuatan jiwanya untuk beredar di dalam dirinya. Membawa obat bersama dengannya. Rasa sakit secara bertahap berubah menjadi panas terik. Cahaya hijau kulit Tang Wulin menjadi merah. Seolah-olah dia adalah lobster manusia.
Panas di dalam Tang Wulin semakin panas dan semakin panas. Mengamuk di sekujur tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, mengeluarkan aroma obat yang kental. Di luar kamar Tang Wulin, Yuanen Yehui duduk bersila, menjaga pintu. Hidungnya berkedut, mencium aroma. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia tidak bisa percaya betapa kuatnya itu. Satu aroma saja telah merilekskan tubuhnya. Dia menegakkan punggungnya dan terus mengambil aroma obat. Bernapas dalam-dalam melalui hidungnya. Kembali ke kamar. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa seperti terbakar. Cahaya keemasan samar berdesir di dalam dirinya. Melalui pembuluh darah, otot, tulang, dan organ-organnya. Dia entah bagaimana tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah alasan untuk kemampuan pemulihannya yang gila. Kemampuan pemulihan inilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali sekarang. Sudah waktunya untuk memecahkan segel keempat. Didorong oleh kekuatan jiwanya, energi obat menyerang segel keempat. Segel itu bergidik. Sebuah ledakan bergemuruh di dalam dirinya. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Dia melihat cahaya keemasan menyelubungi tubuhnya dan mendengar raungan drakonik dari dalam dirinya. Dia bisa merasakan semua yang ada di dalam dirinya diwarnai dengan emas yang bercahaya. Sebelum ini, setiap kali Tang Wulin memecahkan segel dia tidak sadar atau matanya tertutup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya ketika dia memecahkan segel. Dia bisa merasakan segel keempat membelah, melepaskan semburan energi yang mewarnai seluruh tubuhnya. Energi ini mulai menyatu dengan daging, tulang, dan darahnya karena melahap energi obat yang tersisa untuk memberdayakannya lebih lanjut. Energi emas memenuhi dirinya, dan dia merasa kembung, cocok untuk meledak. Tetapi tubuhnya lapar. Dengan begitu rakus, memakan semuanya, bersambung.